Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi statistika. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja. Dalam statistika, kita akan belajar pengumpulan data dan penyajian data. Langsung saja kita mulai dari pengumpulan data. Nah, sebelum pengumpulan data, kita ketahui data itu apa? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Bisa dipahami ya, keterangan yang benar dan nyata. Kemudian untuk pengumpulan data, itu bisa kita lakukan menggunakan dua cara. Yang pertama, pengumpulan data secara langsung, dan yang kedua, pengumpulan data menggunakan lembar isian. Nah, kita bahas pengumpulan data secara langsung dulu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan untuk data sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Contohnya, pengumpulan data jarak rumah ke sekolah dari 20 orang. Kemudian misalkan ada lagi pengumpulan data tinggi badan dari 20 orang. Ada lagi pengumpulan data ukuran sepatu dari 20 orang. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan jarak rumah ke sekolah, satuannya kilometer. Kemudian datanya ini, ada yang 2 km, 3 km, 5, 8, 4, 1. Nah, ini berupa data, pengumpulan data secara langsung. Atau juga data berat badan siswa kelas 4, satuannya kilogram. Ada yang 25, 31, 28, dan lain sebagainya. Nah, bisa dipahami ini ya, pengumpulan data secara langsung. Kemudian, yang kedua, pengumpulan data menggunakan lembar isian. Pengumpulan data menggunakan lembar isian yaitu dengan cara mengisi lembar isian, bertujuan untuk mempermudah kita dalam pengolahan data. Nah, contohnya pemilihan ekstrakurikuler ya. Kemudian mata pelajaran favorit siswa kelas 4, kemudian lagi hobi siswa kelas 4 dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Lembar isian pemilihan ekstrakurikuler. Nah, perhatikan nama, ada pramuka, bisa di checklist nanti ya, atau dicentang. Nah, misalkan satu orang ini memilih apa, kemudian nanti datanya dikumpulkan. Nah, jika kalian sudah memahami tentang pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yaitu yang kedua ya. Nah, ini penyajian data. Nah, setelah dikumpulkan, datanya itu disajikan. Nah, untuk di kelas 4 ada dua cara yang digunakan ya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita pahami dulu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, langsung contoh saja. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, perhatikan. Data berat badan satuan kilogram dari 20 siswa. Perhatikan. Datanya ini ya, 26, 30, 29, 28, sampai 29. Nah, kemudian kita buat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi berat badan satuan kilogram. Kita buat tabel yang terlebih dahulu. Di sini diisi berat badan, kemudian di sini turus, dan di sini frekuensi. Nah, turus ini adalah istilah ya untuk menggambarkan agar lebih mudah dalam membaca. Nah, dilambangkan atau disimbolkan dengan garis lurus atau garis miring. Kemudian frekuensi ini adalah jumlah. Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah membuat tabel, maka kita lihat datanya. Kita lihat data yang paling kecil atau angka yang paling kecil ya. Berat badan yang paling kecil yaitu di sini ada 25 ya, 25. Kemudian yang paling tinggi 30. Nah, jika kita sudah mengetahui data yang paling kecil dan paling tinggi, maka kita tinggal menuliskan di sini, yaitu mulai dari yang terkecil sampai tertinggi. Nah, kan 25, kemudian 26, 27 sampai 30 yang tertinggi. Nah, kemudian kita mulai menghitung. Nah, untuk 25 ini ada berapa orang ya? Kita mulai hitung 1, turusnya 1 ya, atau garis lurus. Kemudian 2, turusnya juga 2, tambah lagi. Kemudian ada lagi 25. Oh, sudah tidak ada ya, berarti frekuensinya atau jumlahnya yaitu 2. Kemudian setelah 25 yaitu 26. Nah, 26 ada 1. Kemudian ada lagi ya 2, ini ada. Kemudian 3. Nah, ada 3 ya. Berarti jumlahnya atau frekuensinya 3. Kemudian yang 27 ini ya 1. Kemudian ada lagi, kalau tidak ada berarti hanya 1. Kemudian yang 28 ini ya 1. Dan 2.
3, 4, 5. Nah, kalau sudah 4 diturus ya, 5 itu kita ikat ya, atau kita pakai garis miring seperti ini. Artinya 5. Dan masih ada lagi 1. Nah, 1 lagi. Nah, jadi bacanya 5 tambah 1 jadi 6. Jumlahnya berarti yang 28 kg ada 6 orang atau 6 siswa. Kemudian yang 29 ada 1. Dan ini 2. Nah, hanya 2 ya. Kemudian yang 30 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ikat ya. 5 dan 6. Pas, habis ya. Berarti ada 6 orang. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5, tambah 1, 6, 6 tambah 6, 12, tambah 2, 14, tambah 6, 20. Pas ya, 20 jumlahnya dan 20 dari data siswa. Nah, ini sudah jadi untuk tabel frekuensi. Kemudian, yang kedua, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan, misalkan contoh saja, buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah siswa SD harapanmu. Nah, perhatikan, misalkan ada tabel jumlah siswa ya dalam satu sekolah ini, kelas 1 sampai kelas 6, jumlahnya kelas 1 ada 25, kemudian 20, 40, 35, 30, dan 28. Nah, kemudian kita buat yaitu diagram batang ya. Diagram batang itu adalah diagram yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, kita buat dulu ini garisnya. Untuk garis yang vertikal ini ya, atau yang tegak lurus ini namanya frekuensi. Ya, ingat untuk yang lurus ini tegak atas frekuensi atau jumlah. Kemudian yang mendatar atau horizontal ini namanya kelas ya, diisi kelasnya ini. Kemudian kita buat garis untuk menunjukkan jumlahnya ini. Kita usahakan harus sama ya, harus sama. Kita lihat dari yang paling kecil yaitu 20 dan yang paling tinggi 40. Nah, kita bisa mulai dari sini 20, kemudian selisihnya bisa 5 atau bisa 10 ya. Berarti kalau sisi 10 berarti sini 20, 30, 40. Tapi kita bisa juga membuat di sini 10, kemudian selisih 5 jadi 15, selisih lagi 5, 20, seterusnya sampai 40. Nah, bisa dipahami ini ya. Kemudian untuk kelas kita sesuaikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus sama ya. Nah, selanjutnya kita lihat datanya di sini di tabel. Kelas 1 ada 25, berarti kita buat diagram batangnya di sini 1, kelas 1 di angka 25. Nah, 25 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di kelas 2 kita lihat 20. Berarti kita buat diagram batangnya sampai 20. Kemudian kelas 3 itu ada 40. Kita buat diagram batangnya sampai 40 atau buat persegi panjangnya ya ini ya. Kemudian kelas 4 ada 35, kita buat persegi panjang sampai 35. Kemudian yang kelas 5 itu ada 30, kita buat 30. Nah, seperti ini. Kemudian yang kelas 6 yaitu ada 28, kita buat persegi panjang 28. Nah, di sini ada 28 ya. Di antara di bawah 30 ya. Kan di 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, bisa dipahami nih ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.